Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunandi dengan NIM J1B02310019 dari TP1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu mempresentasikan salah satu jurnal yang mirip dengan proposal penelitian saya. Di sini saya mengambil potensi lumpur limbah sebagai pupuk organik. Penelitian ini tentang pemanfaatan lumpur limbah dan di laboratorium terpadu UIN Sunan Gunung Jati, Bandung menjadi pupuk organik melalui vermicomposting menggunakan cacing tanah Eisenia foetida. Penelitian ini oleh Tri Cahyanto DKK 2022. Adapun latar belakang masalahnya, yaitu yang pertama ada produk samping IPAL. Sistem IPAL menghasilkan lumpur sebagai produk samping yang seringkali tidak diolah karena biaya tinggi. Yang selanjutnya potensi nutrisi. Lumpur mengandung bahan organik dan unsur hara tinggi seperti C organik, N total, P total, dan kalium. Solusi berkelanjutan. Vermicomposting dapat mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah dengan waktu lebih singkat. Selanjutnya ada keunggulan Eisenia foetida. Karakteristik unggul yang pertama, mampu merombak bahan organik sebagai pakan. Selanjutnya toleransi temperatur tinggi, dapat hidup pada kondisi asam, mempercepat proses pengomposan. Cacing tanah ini telah terbukti efektif dalam vermicomposting karena kemampuannya mengolah bahan kompos dan meningkatkan kerja mikroorganisme. Metodologi penelitian. Yang pertama ada preparasi media, penjemuran sludge dan kotoran sapi hingga kelembapan 60-70%, kemudian pencampuran sesuai proporsi. Metode penelitian yang kedua yaitu pengomposan anaerob. Proses pengomposan awal selama 14 hari untuk menciptakan lingkungan yang cocok bagi cacing. Yang ketiga ada vermicomposting, yaitu penambahan 20 ekor cacing dewasa 5-6 gram ke dalam 500 gram media selama 8 minggu. Metode penelitian yang keempat yaitu ada analisis nutrisi. Pengujian parameter C organik, N total, P total, dan K total berdasarkan standar SNI 7763/2018. Pada slide selanjutnya ada komposisi perlakuan media, yang dimana ada beberapa perlakuan. Yang pertama ada kontrol. Di kontrol ini kotoran sapinya sebanyak 500 gram 100%. Lumpur limbah 0 gram 0%, totalnya 500 gram. Yang perlakuan 1, kotoran sapi sebanyak 375 gram 75%. Lumpur limbah 125 gram 25%, totalnya 500 gram. Perlakuan kedua ada kotoran sapinya sebanyak 50%, lumpur limbahnya 50%, totalnya 500 gram. Perlakuan 3 ada 25% kotoran sapi, lumpur limbahnya 75%, dan totalnya 500 gram. Pada slide selanjutnya kita bisa melihat di diagram batang yang dibuat oleh pembuat jurnal, yang dimana slide dan beberapa perlakuan lainnya memiliki perbandingan yang signifikan, yang dimana slide-nya ini hanya sekitar antara 15-20, dan persentasenya yaitu sangat signifikan di bagian slide, dan di kontrol perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3-nya tidak terlalu jauh signifikannya. Perbandingan dengan standar SNI 42,62% C organik perlakuan 1 memenuhi standar minimum 15%. 1,85% N total perlakuan 1, kandungan nitrogen tertinggi dari semua perlakuan. 1,21% P total perlakuan 1, fosfor optimal untuk pertumbuhan tanaman. 0,26% K total perlakuan 1, kalium untuk ketahanan tanaman terhadap penyakit. Adapun karakteristik fisik vermicomposting
Dengan ciri-ciri kompos matang diantaranya ada yang pertama warna coklat kehitaman, tekstur remah dan gembur, bau seperti tanah, kadar air berkisar 38-48%. Perubahan warna terjadi akibat dekomposisi bahan organik dan aktivitas mikroorganisme dan cacing tanah selama proses vermikomposisi. Proses dekomposisi dan mineralisasi. Di antaranya ada aktivitas mikroorganisme, mikroba menggunakan C organik sebagai sumber energi dan nutrisi untuk pertumbuhan sel. Pelepasan nutrisi. Mineralisasi menghasilkan unsur hara yang mudah diserap tanaman untuk pertumbuhan optimal. Peran cacing tanah. Enzim pencernaan cacing membantu menghancurkan bahan organik dan meningkatkan nutrisi. Dekomposisi aerob. Proses penguraian menghasilkan perubahan warna menjadi lebih gelap dan tekstur remah. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama ada komposisi optimal. Lumpur limbah dapat digunakan sebagai pupuk organik dengan komposisi 75% kotoran sapi ditambah 25% slaut atau perlakuan 1. Kualitas terbaik. Perlakuan P1 menghasilkan vermicomposting dengan kandungan C 42,62% dan N-nya 1,85% dan P-nya 1,21% dan K 0,26%. Solusi berkelanjutan. Vermicomposting memberikan alternatif pengolahan limbah yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi.